Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mewawancarai pemimpin Bank Mayapada. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Olivia Eldarona Olimanurung, NPM akhir 219. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Nur Cayanti, NPM 236. Saya Tasya Priscila Saraleo dengan NPM akhir 232. Baiklah, langsung saja mari kita wawancara pemimpin Bank Mayapadanya. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mewawancarai perusahaan Bank Mayapada dengan saya di sini Olivia dan Ibu Indrawati. Nah, kami mau melakukan wawancara terhadap bank perusahaan Ibu. Yang pertama itu, apakah Ibu ikut serta berkolaborasi dengan divisi yang berbeda dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang ada? Kalau saya sebagai leader selalu harus ikut sih, harus ikut untuk menyelesaikan itu. Jadi saya harus tahu setiap permasalahan yang ada di kantor. Oke, Ibu. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada program yang ditawarkan Bank Mayapada untuk mendorong karyawan saling menolong dan bekerja sama? Kalau di kantor saya ya, Mayapada kan cabangnya banyak. Kalau di kantor saya selalu bilang sama anak buah saya bahwa kita ini harus bisa saling bantu. Kenapa? Kalau kita bisa belajar di semua bagian, itu kan ada untungnya juga buat karyawannya. Kalau misalnya dia ada naik level, lebih gampang karena sudah tahu. Di sisi yang berbeda, kalau misalnya ada yang nggak masuk, itu juga bisa digantikan. Sehingga pasti mereka bisa. Satu dengan yang pekerjaan satu dengan yang lain mereka selalu bisa. Gitu. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pentingnya umpan balik dari rekan kerja ataupun atasan dalam proses pengembangan diri karyawan? Umpan balik bagaimana maksudnya ini ya? Umpan balik seperti feedback dari atasan terhadap karyawan mungkin Ibu. Oke. Iya. Ya, kita setiap tahun kan ada penilaian. Nah, ada penilaian. Nanti dari penilaian itu, jadi kan kita ini kan levelnya berjenjang ya. Untuk kantor saya topnya di saya gitu ya. Nanti di bagian biasanya mungkin kita ini kalau di bank itu ada bagian bisnis itu marketing. Nah, ada bagian operasional. Nah, kalau dari operasional itu mungkin ada teller, back office, kemudian ada bagian umum, bagian teller, back office, umum gitu ya. Nah, ini nanti di bagian operasional itu ada kepala operasional sendiri. Nah, di bagian bisnis nanti ada kepala marketingnya sendiri. Nah, saya di antara dua bagian ini, saya membawai dua itu. Kalau secara skema tahu ya, skema saya, kemudian dua kepala operasional, kepala bisnis, kemudian di bawahnya adalah anak buahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya penilaian itu nanti anak-anak awalnya menilai dirinya sendiri. Jadi menilai diri sendiri itu bagaimana? Setelah menilai sendiri dia akan penilaian ini kan diberikan ke kepala operasionalnya, kepala bagiannya. Di kepala bagiannya itu dia akan melihat apa betul penilaian yang dia berikan, apakah mungkin kepala operasionalnya, kepala bagiannya bisa memberikan nilai lebih, atau mungkin kamu menilaimu terlalu berlebihan, nggak seperti itu, mungkin dia akan menurunkan sedikit penilaian itu. Nah, itu pun mungkin dalam penilaian ini mungkin ada like and dislike, itu cukup ikut bermain. Ya, dalam penilaian. Nah, jadi mungkin ada kepala bagian yang nggak suka sama dia ini menjengkelkan aku, dia akan turunin jabatan, turunin nilainya gitu, downgrade. Nah, itu juga akan mempunyai pengaruh begitu. Nah, di sisi situ nanti nilai ini akan kembali ke saya. Nilai akan kembali ke saya akan melihat nilai yang dinilai oleh kepala operasional ini fair nggak gitu ya. Kalau misalnya nggak fair, ya saya akan nggak mau. Dan saya akan panggil setiap orang itu, saya panggil satu-satu dan akan saya tanyain, dan setelah saya tanyain akan saya lihat kalau memang dia kurangnya di sini, kelebihannya dia di sini akan saya sebutkan. Jadi dia akan boleh di sini yang kurang ini dia harus mulai mengembangkan, mulai memperbaiki. Kalau kelebihannya dia harus mempertahankan kelebihan yang dia punya. Jika boleh mau menambahkan juga boleh. Gitu. Kalau di tempat saya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jika seorang karyawan memiliki ide baru untuk perusahaan ini, apakah tim akan mendengarkan sarannya Ibu?
Kalau saya mendengarkan ya tergantung idenya itu bagaimana. Kalau idenya itu memang cukup bagus ya akan kita gunakan. Tapi kalau idenya itu kurang bagus atau mungkin ya kalau sangat nggak bagus atau tidak cocok, tidak sesuai dalam konteks nggak bagus itu tidak sesuai ya mungkin kita akan reject ya. Tapi kalau itu memang cocok dan mungkin perlu dipoles ya kita akan gunakan tapi dengan pemolesan begitu. Oke, pertanyaan dari saya untuk yang terakhir, apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan masalah dan memberikan impact pada karyawan, apakah Ibu tetap bertahan atau sebaliknya? Impact ini impact baik, impact jelek. Misalnya suatu karyawan itu memiliki ada masalahnya Ibu, apakah Ibu tetap mempertahankan karyawan ini atau malah itu Dikeluarkan. Iya, mungkin seperti itu. Kalau saya hampir nggak pernah mengeluarkan karyawan ya, hampir nggak pernah mengeluarkan karyawan. Bagi saya dia adalah anak-anak saya. Bagaimana saya mendidik dia untuk menjadi seorang yang benar, gitu ya. Jadi pada saat anak buah itu salah, mungkin saya akan marahi. Ya pertama kita tegur nggak bisa kita akan marahi, gitu ya. Kemarahan saya yang paling besar, saya bilang sama dia, kalau nggak bisa bekerja di sini, ya sudah, silakan cari di tempat yang baru, gitu ya. Tapi itu kan kembali lagi ke dia, gitu. Tapi di dalam sudut saya sendiri, kalau kamu mau tetap di sini, ya kamu harus ikut aturanku. Ya, kamu harus ikut aturanku. Kamu harus mau aku bentuk. Nggak bisa kamu kerja seenaknya sendiri. Misalnya contoh, ada satu orang karyawan yang dia bilang, aku udah ada kerjaan, gitu ya. Bilang aku udah ada kerjaan. Bagaimana kalian bayangkan seorang karyawan bekerja digaji dengan ngomong tidak ada pekerjaan, terus dia nyantai cuman ngobrol kesana kesini, kalian digaji loh ya. Jadi saya bilang gaji yang kalian terima dari jam 8 sampai jam 5 itu adalah tanggung jawab, ada tanggung jawab yang dibebankan ke kalian, bukan hanya menerima enaknya aja, tetapi tanggung jawab itu tetap harus dikerjakan. Kalau kalian sudah menerima gaji dan tanggung jawab itu tidak dipenuhi atau tidak dikerjakan, apakah layak dia tetap dipekerjakan? Ya, nangkep ya. Kalau misalnya dia mau dibentuk dan dia mau tetap, oke, aku mau bekerja, ya gak apa-apa, gitu loh. Kalau dia sudah nggak bisa, ya gajiku aku udah mau bekerja. Sekarang kalau kalian jadi bosnya, jadi pemilik perusahaannya, kalau kalian punya pegawai yang seperti itu, mau terima gajinya aja nggak terima pekerjaannya, apakah kalian tetap mengerjakan dia? Nah itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Jadi kalau saya sih nggak pernah mengeluarkan, cuman saya akan membentuk. Selama dia masih bisa dibentuk, dia akan saya bentuk. Ya kalau misalnya dia sudah nggak bisa dibentuk dengan kondisi yang fatal sekali, ya nggak mungkin dong kita mempekerjakan, karena kita sendiri sebagai leader kan kita juga harus bertanggung jawab kepada leader yang lebih tinggi. Karena ada tanggung jawab juga yang harus kita pertanggungjawabkan gitu loh. Ya itu. Oke, pertanyaan akan dilanjutkan kepada teman saya. Jadi ini pertanyaan yang selanjutnya. Apa strategi Bank Mayapada dalam menangani situasi di mana karyawan mungkin melanggar prinsip-prinsip kerjasama dalam perusahaan? Kalau pelanggaran prinsipnya itu tidak fatal, mestinya ya cuma ditegur aja ya, tegur. Kalau pelanggaran prinsipnya itu cukup fatal, pertama pasti ditegur. Kedua akan ada SP, surat peringatan 1, 2 dan sampai 3. Kalau sudah sampai peringatan ketiga, ya dia harus keluar. Untuk pertanyaan yang kedua dari saya, bagaimana cara Bank Mayapada memastikan persaingan di antara karyawan tetap fair? Ya, karyawan kalau di tempat saya bilang karyawan itu mempunyai hak yang sama, ya, hak yang sama untuk belajar. Sekarang kita akan bisa melihat kemampuan karyawan itu sebatas mana. Kan pas nanti suatu hari kalian bekerja, kalian akan bisa tahu ya bagaimana kualitas kita bekerja. Meskipun kalian nggak melihat orang lain tahu, sebenarnya leader kalian pasti tahu. Seperti kalau dulu saya zaman kuliah,
waktu saya menjaga ujian, saya tahu orang yang nyontek sama gak nyontek itu tahu. Jadi kalau pada saat kalau kalian berada di posisi depan, kalian tahu gerak-gerik kalian itu orang ini nyontek, orang ini gak nyontek. Kalian kelihatan sekali. Sama halnya nanti jadi leader ya. Kalian akan tahu kapasitas dia bekerja. Ada karyawan yang bekerja itu full tanggung jawab. Ada karyawan yang bekerja ya sudah, aku digaji cuma segini, tanggung jawabku cuma segini. Ada karyawan yang bekerja, aku digaji ke sini segini, aku nggak apa-apa, aku bekerja lebih. Nah, hasil akhirnya akan dilihat kemampuannya dia sebatas mana, pengetahuannya dia sebatas mana, skillnya. Nah, jadi tadi pertanyaannya. Jadi kalau saya bilang kesempatan itu sama, jadi fair, tinggal memanfaatkan apa enggak. Jadi kalau suatu hari misalnya ada yang lebih junior, tapi dia lebih duluan naik, kenapa? Ya karena kemampuannya dia jauh lebih baik. Tapi kebanyakan memang kita akan melihat senioritas, gitu loh ya. Nah kalau seniornya nggak naik, ya yang bawah ini nggak naik. Tapi sepertinya lama-lama ini akan terbuang karena senioritas memang senioritas, tapi kemampuan tetap dilihat. Jadi kalau misalnya dia lebih mampu, ya kenapa enggak dikasih ke orang yang lebih mampu dan lebih kompeten gitu loh. Pertanyaan yang selanjutnya, apa usaha yang diberikan Bank Mayapada dalam mengarahkan karyawannya untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya? Kalau saya selalu bilang sama teman-teman di kantor, di dalam bekerja kita bertanggung jawab terhadap perusahaan dan terhadap Tuhan. Jadi perlakukan pekerjaan ini seperti perusahaanmu sendiri. Bagaimana kamu perlakukan pekerjaan ini? Kalau kamu menyantai-nyantai, ya hasilnya santai-santai. Perusahaanmu akan ya santai-santai gitu. Kalau kamu bekerja dengan all out, perusahaanmu juga akan all out. Dan kamu juga akan lebih all out lagi untuk dilihat oleh manajemen yang lebih atas gitu. Lanjut, apa cara yang diterapkan Bank Mayapada dalam meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan? Setiap tahun kita ada training ya. Kan di bank itu harus ada budget training dari BI. Kalau dana itu nggak dipakai akan hangus gitu ya. Jadi mungkin akan ditarik sama BI begitu ya. Makanya ini digunakan. Dan setiap tahun itu setiap karyawan itu ada 36 jam training selama 1 tahun. Nah, ya training ini kembali lagi kita ini pembekalan ini kita bisa terima apa enggak? Maksudnya gini, kita dibekalin, tapi kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh, nggak mendengarkan sungguh-sungguh, ya kita nggak mendapatkan apa-apa. Seperti kalian kuliah, ya kalian cuma datang sekedar absen, ya gak ada gunanya gitu loh. Kalian kuliah mendengarkan, kalaupun kalian mendengarkan itu paling cuma 25% yang masuk. Ya, butuh penerapan juga gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi pembekalan ada jadi lewat training begitu, kemudian juga on the job langsung. Kadang kalau saya sangat senang kalau ada kasus, ya, senang. Kalau kalian kerja itu kan dari A, B, C, sudah seperti rutin gitu loh, rutin ya. Ini besok ya A, B, C, besok lagi A, B, C. Lama-lama kalian sudah hafal apa yang kalian kerjakan, tutup mata aja udah ingat gitu ya. Tetapi kalau ada kasus, ini suatu kejadian yang tidak pernah terjadi. Dan bagaimana kalian menanggapin kasus ini? Bagaimana kamu problem solving terhadap kasus ini? Penyelesaianmu itu punya nilai lebih. Dan pada saat kamu menyelesaikan, mungkin pada saat kalian mendapatkan masalah kalian jengkel, kok bisa ada gini ya? Tapi pada saat kalian mencari tahu ini dan kalian bisa menyelesaikan kasus itu, ada satu kebanggaan tersendiri. Dan itu nggak akan terulang lagi. Mungkin terulang lagi 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi, dan itu mesti di note ketat gitu ya. Supaya apa? Supaya kita nggak lupa pernah ada kejadian seperti ini, penyelesaiannya bagaimana. Nah, karena kejadian kalau sekali-sekali itu pasti lupa. Kalau kalian nggak note pasti lupa. Kalau sudah rutinitas yang setiap hari, kalian tutup mata aja udah bisa kerjain gitu loh. Nah, itu.
Untuk yang terakhir dari saya, strategi apa yang diterapkan oleh Bank Mayapada dalam mengatasi tantangan yang mungkin menghambat munculnya inisiatif individu dari karyawan? Jadi individu ini ceritanya ada individu yang kurang bagus begitu ya. Jadi ya akan biasanya kita akan deketin secara personal ya. Kita akan deketin secara personal. Kalau saya biasanya saya ajak keluar after office gitu untuk khusus orang-orang yang saya mau ajak bicara. Saya jarang ngomong, kadang ngomong di kantor, tapi kalau ngomong di kantor kadang-kadang saya nggak nyaman, saya lebih ajak dia keluar kafe gitu, kita ngobrol di kafe gitu, kadang-kadang lebih santai, situasi lebih santai, lebih enak kita ngobrol kita. Ya kita bahas masalahnya, kenapa begini, kenapa kamu kok seperti ini ya. Dari situ kan kita bisa tahu permasalahan sebenarnya apa. Nanti baru kita selesaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Bank Mayapada menangani masalah keluhan yang disampaikan oleh karyawan? Ya, keluhannya akan kita tampung dulu, ya. Kan nggak semua keluhan itu benar. Ya, keluhan itu kan kita tampung dulu, kita lihat, misalnya dia mengeluhkan terhadap si A, kita lihat dulu benar apa enggak gitu ya. Ya, kita akan tetap kita akan jawab ya keluhan dia, cuman kita butuh waktu. Selanjutnya, apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan masalah dan memberikan impact pada karyawan, apakah Bapak atau Ibu tetap bertahan atau sebaliknya? Ini sepertinya sama dengan pertanyaan yang tadi ya. Iya. Sama ya. Ya itu. Kalau bagi saya itu sebisa mungkin nggak mengeluarkan orang ya. Sebisa mungkin nggak mengeluarkan orang. Kalau sangat terpaksa harus keluar ya sudah, saya akan keluarkan. Cuman sebisa mungkin saya nggak keluarkan. Saya sudah berapa tahun saya nggak pernah mengeluarkan orang. Cuman saya pernah menegur dengan keras ya. Gitu ya. Selanjutnya, bagaimana peran motivasi dalam membentuk loyalitas yang tinggi antara karyawan dan Bank Mayapada? Motivasinya ya kita harus bekerja ya. Kalau saya motivasi yaitu satu, untuk karyawan saya bilang kita bekerja, kita harus tanggung jawab. Waktu yang kita gunakan itu adalah sudah Tuhan percayakan kita untuk bekerja. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan terhadap pekerjaan kita, bos-bos kita. Kedua terhadap Tuhan. Kemudian kita juga, saya motivasi belajar yang baik, karena suatu hari mungkin kita nggak di sini, kita bisa berpindah ke tempat yang lain, kita bisa membuka usaha yang lain. Jadi kalau kalian bekerjanya asal-asalan, kalian mungkin akan arah situ gak ada orang yang panggil kalian. Kalau kalian bekerja dengan baik, ini pengalaman bekerja, apalagi kalau nanti duduk di sebuah marketing ya. Kalau marketing itu adalah marketing yang baik, yang omsetnya perolehan cukup bagus, perusahaan lain, bank-bank lain pasti akan cari orang itu dan akan ditawari, gitu ya. Itu satu nilai lebih gitu ya. Pasti akan ditarik kalau dia memang wah aku gak cocok dengan gaji yang di sini. Bisa lompat dong ke tempat yang baru dengan gaji yang lebih, yang ditawarkan pasti lebih kan. Kalau kalian pindah kan gak mungkin dengan gaji sama atau lebih rendah kan, pasti gaji yang ditawarkan pasti lebih. Demikian juga bagian nanti kalian jadi mungkin jadi sekretaris atau jadi apa, bekerjalah semaksimal mungkin yang kalian bisa berikan ya dalam konteks yang benar ya. Sekretaris kan kadang-kadang image-nya jelek. Nah, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ya minimal kalian administrasi ini kalian kerjakan dengan benar, permintaan ini kalian kerjakan dengan benar. Nah, kalau kalian kerja dengan benar, pasti leadernya itu pasti melihat. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian kerja asal-asalan, ya meskipun mungkin ada yang jegal gitu ya, ada yang jegal dengan jelek-jelekan kita. Kalau kita kerja dengan benar, pasti Tuhan bantu kita. Ya, jangan khawatir. Selanjutnya, apa langkah yang diambil oleh Bank Mayapada jika terjadi pelanggaran peraturan dalam organisasi? Kalau batal dikeluarkan. Contoh kalau di bank itu fraud meskipun bukan dalam uang ya, uang Rp1 aja keluar ya kalau di bank. Kalau dalam hal Rp1 aja kalian sudah nggak jujur, apalagi dalam kamu diiming-iming uang segitu banyaknya di dalam bank ya, kamu keluar masuk uang bank banyak gitu ya, banyak di bank itu banyak fraudnya, ada yang ambil uang gitu ya, pegawainya ambil uang, bisa ngambil sampai
berapa M gitu ya. Ada yang seperti itu. Bukan hanya dalam rupiah, tapi dalam hal waktu, dalam hal telepon gitu ya. Itu juga fraud apapun nggak boleh. Itu hukumnya fatal, hukumnya keluar. Jadi contoh, kalian misalnya telepon interlokal kalian untuk keluarga, kan itu nggak boleh dong dipakai untuk telepon kantor. Kalau apa yang untuk kantor, apa yang harus dibebankan kantor, yaitu yang berkaitan dengan kantor. Kalau itu berkaitan dengan pribadi, sebisa mungkin jangan memakai fasilitas kantor. Jadi kalau telepon pribadi ya teleponnya pakai telepon pribadi. Ya, kalau misalnya itu pernah terjadi ya, teman saya dikeluarkan gara-gara seperti itu. Kemudian ada satu lagi, ada karpet gitu ya. Kantor kan selalu pakai karpet kalau kebanyakannya. Karpet itu udah usang diganti karpet baru. Karpetnya ini bawa pulang gitu ya. Oh, diambil bawa pulang. Itu pun jadi masalah. Hasil akhirnya keluar gitu. Kadang barang yang usang gitu loh. Nah, intinya di bank ya, khususnya di bank, tapi di perusahaan manapun lah. Kalau kita jujur dalam hal kecil, pasti aman. Kalau dalam hal kecil aja kita nggak jujur, bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan dalam hal yang lebih besar? Ini hal kecil loh, 1 rupiah. Saya sempat punya anak buah saya itu ambil uang nasabahnya. Saya bilang sama anak buah saya, siap-siap hati, kamu masih keluar. Saya bilang gitu. Jangankan kamu ambil, waktu itu dia cuma ngambil pinjam sih sebenarnya, pinjam 20 juta. Pinjam 20 juta karena nasabah ini mempercayakan tabungannya di dia, ATM-nya dikasih ke dia, tarikannya yang sudah ditandatangan juga dikasih ke dia. Jadi anak ini juga sebenarnya ya harus punya kekuatan tinggi gitu loh, karena ini sementara tabungan itu uangnya M gitu ya. Nah, aku gesek kapanpun bisa, uang ATM di saya, PIN di saya, ya loh. Nah, dan pada saat dia butuh, dia gesek. Ya dia masih untung masih gesek 20 juta gitu ya, bukan 1 M gitu ya. Tapi saya bilang sama anak buah saya, jangankan 20 juta, 1 rupiah aja kamu keluar. Dan dia dikeluarkan. Jadi sebelum kalian bekerja nanti, ingat 1 rupiah itu bisa membuat kalian jatuh. Tuhan kasih kepercayaan kalian hal yang kecil. Kalau kalian dalam hal kecil aja kalian bisa dipercaya, Tuhan pasti kasih kalian kepercayaan yang lebih besar lagi. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bank Mayapada mendukung pengembangan karir karyawan yang menunjukkan inisiatif dan ambisi dalam mencapai tujuan? Kan seperti tadi saya bilang, karyawan itu dikasih sama, ya, kasih sama. Pendidikan sama, dikasih training sama, tapi kalau ada karyawan yang bisa menunjukkan prestasi yang lebih pada saat ada misalnya pembukaan cabang baru, mungkin ada bagian baru, mungkin bisa dipromosikan. Nah, gitu. Kalau misalnya nggak ada seperti itu ya mungkin akan ya jalan dulu. Pasti ada yang baru. Baik Ibu Indrawati, sekian wawancara dari kelompok 8 teori organisasi. Terima kasih.